Saya. Udah bisa dimulai kan? Bisa, Bil. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Statistika, Logika, dan Peran Logika. Baiklah, terlebih dahulu akan saya perkenalkan rekan-rekan dari kelompok 4, yakni saya Sofia Nabila sebagai moderator sekaligus pemateri ke-6, yang kedua Hanifah Mardiatun sebagai pemateri pertama, Muhammad Afrizal Tanjung sebagai pemateri kedua, Sophia sebagai pemateri ketiga, Indriani sebagai pemateri keempat, dan Tania Hermayanti sebagai pemateri kelima. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Hanifah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Secara kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel grafik, daftar informasi, angka-angka dan informasi, sedangkan kata statistika berarti ilmu pengetahuan analisis dan klasifikasi data. Angka sebagai dasar untuk induksi. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Karena pada awalnya statistika hanya digunakan untuk menggambarkan persoalan mengenai pencatatan banyaknya penduduk, penarikan pajak dan sebagainya. Hampir semua bidang keilmuan menggunakan statistik seperti pendidikan, psikologi, pendidikan bahasa, biologi, kimia, pertanian, kedokteran, dan sebagainya. Maka dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan dalam bidang keilmuan yang melalui pengujian-pengujian yang berdasarkan kaidah-kaidah statistik. Yang B, statistika dan cara berpikir induktif. Untuk berpikir induktif dalam bidang ilmiah yang bertolak dari sejumlah hal khusus untuk sampai pada suatu rumusan umum sebagai hukum ilmiah, menurut Herbert L. Charles, diperlukan proses penalaran sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan fakta-fakta khusus. Yang kedua, hipotesis ilmiah. Yang ketiga, verifikasi dan pengukuran. Yang keempat, teori dan hukum ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Sophia. C. Peranan statistika. Yang pertama yaitu
Komunikasi ialah sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistika atau berupa analisa statistika. Yang kedua, deskripsi yaitu penyajian data dan mengilustrasikan data. Yang ketiga, regresi yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Yang keempat, korelasi yaitu untuk mencari kuatnya atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Yang kelima, yaitu komparasi atau membandingkan data dua kelompok atau lebih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indriani. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Logika sendiri berasal dari kata Yunani kuno, yaitu kata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika sendiri merupakan salah satu cabang filsafat. Logika dimulai sejak Thales, yaitu filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika scientica. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk menaruh dari sudut pandang ilmu, logika berarti penyelarasan berpikir yang disesuaikan dengan kenyataan sehari-hari, sehingga kualitas pengetahuan berada dalam pengujian terus-menerus dan bergerak secara empiris dan teoritis. Logika lahir bersama dengan lahirnya filsafat Yunani. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga dianggap sebagai cabang matematika. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosof, tetapi juga dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat para ahli mengenai logika. Ada 3 para ahli yang berpendapat tentang logika. Yang pertama yaitu Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica mengatakan bahwa logika adalah sistematik tentang struktur proposisi dan syarat-syarat umum mengenai penalaran yang salah dengan menggunakan metode yang mengesampingkan isi atau bahan proposisi dan hanya membahas bentuk logisnya saja. Yang kedua yaitu William Sahakian. William Sahakian mengatakan bahwa logika adalah pengkajian untuk berpikir secara sahih. Hakikat dari penelitian ini adalah untuk menegaskan bahwa logika harus dipahami lewat sebuah penalaran, karena sebuah penalaran akan dikatakan logis jika menggunakan konsep berpikir dalam logika. Maka dengan demikian, dalam memahami logika terlebih dahulu harus dipahami apa itu penalaran. Yang ketiga yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa logika adalah the science of the laws of understanding, artinya yaitu logika menurut Immanuel adalah logika dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu logika umum atau universal, dan kedua logika khusus atau partikular, yakni hukum secara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok objek-objek khusus. Yang kedua yaitu yang seterusnya itu macam-macam logika. Logika ada 2 macam, yaitu yang pertama logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir.
Yang kedua yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah memperluas, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peranan logika. Yang pertama, pelajaran logika membuat daya pikir menjadi lebih luas dan berkembang. Yang kedua, membuat seseorang berpikir tepat sehingga mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Yang ketiga, membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru. Yang keempat, membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, dan koheren. Yang kelima, logika dapat membantu berpikir secara abstrak, cermat, objektif, tajam, dan mandiri. Yang keenam, meningkatkan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir. Yang ketujuh, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, kedelapan, logika menjelaskan, menyatakan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat digunakan dalam sebuah lapangan ilmu pengetahuan. Baiklah, karena materi sudah dijelaskan semua, kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin nanya, Sob. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa logika dikaitkan dengan filsafat? Terima kasih. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin mau bertanya? Ini Bila bisa langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Kan daripada nunggu pertanyaan lain kan sekalian ini soalnya bisa dijawab langsung gitu loh. Kalau menunggu pertanyaan dari kawan-kawan lain. Kan kalau bisa langsung dijawab kenapa enggak gitu daripada menunggu yang lain kan? Kayak mana Bila? Bisa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lain? Karena kan kalau udah dijawab kan tinggal pertanyaan yang lain kayak gitu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hairina, kelompok 1. Mengapa logika dikaitkan dengan cabang filsafat? Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir, yang dimana logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir, agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut, dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan.
dalam usaha untuk memasarkan pikiran serta pendapatnya, filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya sehingga logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Bagaimana Khairina, apakah dapat diterima? Iya, terima kasih. Sama-sama. Sofia mau nanya. Iya, Hazra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Hazra dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Apa sih hubungan antara filsafat dan logika? Itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Ya udah apa-apa. Gue mau nanya. Ya, Cynthia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa bahasa logika, matematika, dan statistika dijadikan sebagai sarana berpikir ilmiah? Atau gimana gitu hubungannya? Kenapa dia bisa jadi sebagai sarana berpikir ilmiah? Terima kasih. Baiklah, mohon ditunggu dulu ya jawabannya. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Hajra dari kelompok 2. Ya, dipersilakan. Baik, tadi pertanyaan dari Saudari Hajra yaitu hubungan atau keterkaitan antara ilmu filsafat dan ilmu logika. Jadi hubungannya itu logika adalah sebagai dasar filsafat dan logika juga merupakan sarana ilmu yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Serta logika juga merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Itulah hubungan antara logika dengan filsafat. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana dengan Saudari Hajra? Apakah jawabannya sudah bisa diterima, dipahami? Baik, Afrizal, terima kasih untuk jawabannya ya. Sama-sama Hajra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengapa bahasa logika, matematika, dan statistika dijadikan sebagai sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah berupa bahasa sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Matematika berperan dalam pola berpikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan statistika berperan dalam pola berpikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Jadi keempat itu saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dimana akan ditutupi dari kelebihan-kelebihan mereka. Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa diterima? Iya, Tan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dikarenakan sesi tanya jawab sudah siap, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kritikan dan saran kepada kelompok 4, kami persilahkan. Saya Sophia. Masih kritikan saran ya. Iya, Uni, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberi kritikan dan saran. Yang pertama itu kritikannya. Ada beberapa materi di slide yang telah ditampilkan tadi.
ada pembahasannya itu terlalu sedikit, jadi kurang dimengerti gitu. Baru yang kedua itu ada pemateri yang suaranya itu terlalu kecil dan membacanya cepat, jadi kurang dipahami. Terus sarannya itu semoga kelompok 4 itu lebih baik lagi dalam mempersiapkan presentasinya. Mungkin cuma itu kritikan dan saran dari kelompok saya. Baiklah, terima kasih untuk Uni. Semoga kedepannya kami bisa memperbaikinya lebih baik lagi. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kritikan dan saran? Saya Bila. Saya Sophia Nabila, saya. Iya, Ais, dipersilakan. Saya ingin tentang waktu aja sih, kan Zoom-nya terlalu lama kan, ininya waktunya di Baiklah, apakah ada lagi yang ingin memberi kritikan dan saran? Saya Bila dari kelompok 2. Dipersilakan, Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 yang memberikan mungkin karena jaringan juga ya. Jadi agak macet-macet penjelasannya. Terus yang kedua tampilan slide-nya itu agak buram gitu, agak ngeblur, jadi nggak nampak apa yang ini dijelasin gitu. Itu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk sarannya, Lingga. Semoga kami bisa memperbaikinya ke depan nanti. Baiklah, dikarenakan sesi kritik dan saran sudah siap, maka saya akhiri. Suaranya Bila, suara. Oh ya. Baiklah, untuk sesi kritik dan saran sudah siap, maka saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.